Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Nurwandari. Di sini saya akan membacakan teori akuntansi itu. Yang pertama ada akuntansi dan laporan keuangan secara umum. Laporan keuangan merupakan laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan nilai moneter. Biasanya, laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap bulan atau setiap tahun sekali. Di laporan keuangan juga ada jenis macam laporan keuangan yang terdiri dari laporan arus kas, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan catatan atas laporan. Ada juga para pengguna informasi akuntansi. Pengguna akuntansi di sini terdiri dari dua pihak, eksternal dan internal. Pihak eksternal yaitu yang pertama ada investor, karena nantinya mereka akan menanamkan dananya pada suatu perusahaan. Yang kedua ada kreditor, karena untuk memberi pinjaman dana modal hutang kepada perusahaan, dan umumnya mereka akan mendapatkan untung berupa bunga. Yang ketiga, ada pemasok atau supplier, karena mereka akan memasok bahan mentah ke suatu perusahaan agar nantinya diolah menjadi produk yang matang. Yang keempat, ada pelanggan. Pelanggan ini penting banget loh, karena pendorong utama roda ekonomi perusahaan. Yang kelima, masyarakat ingin mengetahui perkembangan ekonomi di suatu negara atau di suatu daerah. Dan di sini juga ada dari pihak internal. Pihak internal itu terdiri dari dua. Yang pertama ada pihak manajemen. Pihak manajemen dianggap sebagai pemilik perusahaan karena mereka memiliki tanggung jawab atas berbagai kegiatan sehari-hari perusahaan. Yang kedua yaitu pemilik. Pihak pemilik ingin mengetahui informasi sebagai untuk menginvestasi modal dalam memulai dan juga menjalankan bisnis agar sesuai dengan tujuan utama perusahaan. Organisasi pembentuk standar akuntansi di Amerika yaitu ada 4. Yang pertama, ada Securities and Exchange Commission (SEC). SEC dibentuk pertama kalinya pada tahun 1934, di mana peran utamanya adalah untuk mengatur penerbitan dan transaksi perdagangan sekuritas oleh emiten kepada halayak ramai atau publik. Yang kedua, ada American Institute of Certificate Public Accounts (AICPA). AICPA adalah sebuah organisasi profesi akuntansi publik di Amerika. Organisasi ini didirikan pada tahun 1887 dan menerbitkan jurnal bulanan dengan nama Journal of Accountancy. Yang ketiga, ada Financial Accounting Standard Board (FASB). FASB ini merupakan organisasi sektor swasta yang bertanggung jawab dalam pembentukan standar akuntansi di Amerika saat ini. FASB didirikan pada tahun 1973 dengan menggantikan APB. Yang keempat, ada Governmental Accounting Standard Board atau GASB. GASB dibentuk pada tahun 1984 oleh FAF dengan tugas menetapkan standar akuntansi keuangan di pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum GAAP ada 2, yaitu yang pertama ada prinsip akuntansi berlaku sektor komersial atau swasta untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. GAAP rangkaian aturan yang umum dan spesifik yang dinamis yang harus diikuti oleh penyusunan laporan keuangan. Prinsip yang kedua, prinsip akuntansi berlaku umum dan standar akuntansi di sektor pemerintah, yaitu untuk di pemerintah Amerika Serikat, sebagaimana dikemukakan Freeman dan Solder pada tahun 1999. HICPA mempunyai GAAP yang menunjukkan hubungan secara otoritatif sebagai standar literatur dalam prinsip prosedur akuntansi keuangan dan pelaporan. Standar akuntansi internasional adalah akuntansi yang dilakukan untuk transaksi antar negara dengan membandingkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di negara-negara yang berlainan dan mengharmonisasikan standar akuntansi di seluruh dunia. Nama standar akuntansi internasional yaitu IFRS, International Financial Reporting Standard. IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board (IASB) yang menjadi standar global untuk laporan keuangan perusahaan publik. Standar akuntansi internasional disusun oleh 4 organisasi di dunia, yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB),
Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSCO), dan Federasi Akuntansi Internasional (IFAC). Standar akuntansi berbagai negara. Setiap negara pasti memiliki standar akuntansi keuangan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dilihat dari bedanya falsafah di masing-masing negara, seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan masing-masing negara. Standar akuntansi yang disusun dan ditetapkan oleh badan profesi yang berwenang tidak akan berguna tanpa penerimaan secara luas, dan juga tanpa adanya kesediaan dari penggunanya untuk mengaplikasikannya dalam pelaporan keuangan. Proses penetapan suatu standar akuntansi berbeda-beda dalam berbagai negara. Berikut ini adalah badan pembuat standar akuntansi di tiap negaranya dan produknya. Pertama ada Cina. Badan pembuat standar akuntansinya adalah Kementerian Keuangan yang diawasi Dewan Negara, yang bertugas melakukan pengawasan dan penegakan aturan standar akuntansi keuangan, yaitu Komite Standar Akuntansi Cina, China Accounting Standard Committee (CASC). Yang kedua, ada Australia. Badan yang bertanggung jawab menangani standar pelaporan keuangan, yaitu AASB, Australian Accounting Standard Board. AASB merupakan badan independen yang menetapkan standar akuntansi dan bertempat di Melbourne. AASB didirikan untuk mengembangkan dalam kepentingan umum sebuah paket standar akuntansi yang berkualitas dan mudah dipahami. Yang ketiga ada Amerika. Badan pembuat standar akuntansi yaitu FASB.